Bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Sahibul Bait yang mengundang kita di tempat ini, Bapak Haji Herman Deru beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Satu, setiap Jumat, hampir setiap kita sholat Jumat mendengarkan khutbah. Yang ayat khutbah dibacakan ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini Jumat kita dengar. Kalau di kantor gubernur ada pengumuman dari Pak Gubernur, harus diulang-ulang tiap Jumat, pasti pengumuman itu penting. Kalau pengumuman itu sekedarnya saja, sekali cukup. Tapi kalau harus diulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang tiap Jumat, berarti ayat ini penting. Dan rasanya ayat ini susah diterima akal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa pencitraan, bukan takwa politik, bukan takwa pilkada, bukan takwa pilkada. Pilcaleg. Kan? Itu anggota DPR kan kalau mau dipilih, Masya Allah penampilannya kalah-kalah Ustadz. Pakai sorban, pakai gamis, keluar masuk masjid, biar ndak diundang, datang juga. Iya toh? Begitu terpilih, ndak muncul lagi. Banyak begitu di Sumatera Selatan. Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih? Maka Allah katakan, jangan Islam seperti itu. Jangan bertakwa seperti itu, karena kau pasti celaka. Ayat lanjutnya, dan janganlah kamu mati. Jangan kamu mati. Ini ayat seolah-olah tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Gubernur, mati. Kau yang bilang. Kan dulu, belum 2 periode. Ya kan, semua mati. Mati bukan soal tua. Kalau soal tua, almarhumah mestinya masih hidup saat ini. Bukan soal sakit. Kalau soal sakit mestinya tidak ada orang sehat yang wafat. Tapi buktinya anak kecil mati, orang tua mati, orang sehat mati, orang sakit mati, tentara mati, polisi mati, artis mati, ustadz. Belakang sedikit. Kalau ustadz duluan siapa yang ceramah? Semua mati. Berarti kalau begitu, yang jadi masalah bukan matimu. Mau atau tidak pasti mati. Yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kau mati. Itu yang jadi masalah. Bagaimana kondisimu mati. Maka Allah katakan, illa wa antum muslimun. Kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, ngaku Islam, KTP-nya Islam, tapi matinya tidak beragama Islam. Insya Allah, Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan judi. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Makan obat kuat. Di hotel kena serangan jantung, overdosis, spread. Insya Allah tidak mati seperti itu. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Saya yakin Bapak yang ada di sini tidak akan makan daging babi, tidak akan makan daging bangkai. Tapi yang saya curiga membuat makan haram, proyek fiktif. Gaspol memang. Yang SPJ palsu. Hati-hati Pak,
Kalau bapak berdosa, kalau bapak makan lalu bapak berdosa, wajar. Bapak penanggung jawab. Tapi kadang-kala bukan kita yang melakukan, tapi dapat dosanya. Siapa? Sopir. Disuruh pergi tanda tangan di sekda. Kau pergi tanda tangan, nah, padahal sekda tahu ini barang salah. Sopir disuruh dan dia lakukan juga karena tidak punya pilihan. Tingkat dosanya yang berbeda. Hati-hati Pak, hati-hati. Itulah sebabnya selalu diingatkan, jangan kamu mati kecuali kau mati dalam keadaan Islam. Yang bisa membuat kita mati kafir baru makan uang haram. Bayangkan kalau bapak tanda tangan korupsi hari ini, tiba-tiba malam kena serangan jantung, mati kafir Pak. Nauzubillah min zalik. Apalagi kalau pejabat sogok menyogok, makan sogokan. Tapi kalau masyarakat yang bisa membuat kalian mati kafir apa? Uang pilkada. Wane piro. Hati-hati. Maka saya senang Nasdem Pak. Saya curiga Nasdem di sini Pak. Warnanya gantungannya Nasdem Pak. Iya kan? Kenapa saya senang Pak? Karena mencetuskan politik tanpa uang mahar. Yang merusak pilkada kita, yang merusak negara kita, provinsi sampai kabupaten kota, karena duit sogok. Bahalkan biaya pilkada. Kenapa? Perlu beli perahu, perlu tim sukses, perlu serangan fajar. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini ketua partai semuanya. Allahu Akbar. Hati-hati Pak, hati-hati. Lebih baik tidak usah jadi pejabat kalau nyogok Pak. Saya bilang sama mahasiswa saya, Dek, kamu tidak usah cita-cita jadi pegawai negeri. Belum tentu diterima, persaingan ketat, berapa juga gajimu. Orang sekarang mau jogok sampai 500 juta mau jadi pegawai negeri. Nah sampai pensiun kau tidak bisa kembalikan itu 500 ribu. Kenapa kau tahu? Saya tahu Pak. Kenapa? Saya pegawai negeri. Gali lubang tutup lubang. Saya bilang sama sekampungku, gajiku 9 koma. Wih, banyak Ustadz. Artinya tanggal 9 sudah koma. Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Ini muka-muka. Sudah ada semua itu sertifikat di koperasi. Ngapain? Maka adik-adik sekalian saya bilang, kau tidak usah jadi pegawai nyogok. Lebih baik kau pulang kampung jadi pedagang. Lebih baik kau pulang kampung jadi petani yang sukses. Tapi saya sarjana. Sarjanamu kau gunakan untuk mengelola ekonomi. Sarjanamu kau gunakan untuk mendidik keluargamu. Kuliah, sarjana bukan berarti kamu harus jadi pegawai negeri. Kalau mau kau perbaiki negaramu, tidak usah kau demo di pinggir jalan. Kau udah berhadapan dengan asap. Kau berhadapan sama water cannonnya polisi. Tapi gimana kalau mau perbaiki negaramu? Kau pulang kampung. Kau jadi anggota DPR. Nggak mesti sogok. Nggak. Masa kalau di kampung saya Pak, 1.800 suara kau dapat, kau sudah duduk di anggota DPR kabupaten. Masa 5 tahun kau tidak bisa dapat 1.500 suara? Apa kek kau lakukan di situ supaya kau dikenal? Ada orang meninggal, kau datang galikan kuburnya, kau berceburlah kau di situ. Ya kan? Ada orang pengantin, naiklah kau di situ, wajoget apa semua salawatan, supaya orang kenal kamu. Masa kau tidak bisa dapat suara? Sudah itu, kau jadi anggota DPR. Di DPR kau punya suara. Sudah jadi anggota DPR periode pertama, bodoh kau kalau kau tidak bisa 2 periode. Kau sudah punya fasilitas. Sedangkan kau tidak punya fasilitas, tidak punya uang reses kau bisa menang. Masa sudah punya uang reses kau tidak bisa menang? Kan jadi masalah uang resesmu salah jalan. Kapan lagi kita nasihati ini? Iya kan? Maka saudara-saudara yang bisa membuat kita Bapak Ibu matinya dalam kekafiran karena kita hobi makan uang haram. Tidak usah cemas soal isi perut Pak. Allah sudah jamin rezeki kita. Pelajaran berharga kita lihat ini 1 bulan. Kalau uang haram kau kelola, uang haram kau produksi, maka anak istrimu pasti keras kepala.
Mana ada orang Indonesia mati kelaparan? Pak Gubernur, enggak ada kan warga Sumatera Selatan mati kelaparan? Enggak ada, Pak. Berarti rezeki itu Allah yang ngatur. Lalu kenapa kalian miskin? Karena kalian hidup melebihi rezeki yang Allah berikan.